Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 6 hari ini akan membahas tentang hubungan antara stres panas dengan kualitas air mani di antara pekerja laki-laki di industri baja di Iran dan menyelidiki hubungan antara indeks stres panas dengan parameter air mani. Nah, kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Adna Zilik, yang kedua ada Namira Ada, yang ketiga ada Dia Devara Kusuma Wardani, yang keempat ada Verina Nabila, yang kelima Safa Sausan, dan yang terakhir Tifania Hapsari Paramita. Baik, untuk penjelasan pertama di sini ada 5W1H yang terdiri dari what, who, when, where, why, dan how. Nah, untuk yang pertama ini ada what. What ini adalah apa sih kasus yang terjadi atau penelitian apa yang dilakukan. Nah, di sini mengetahui hubungan antara stres panas dan kualitas air mani di antara pekerja laki-laki di industri baja dan menyelidiki hubungan antara indeks stres panas dan parameter air mani. Untuk yang kedua ada who. Nah, penelitian ini dilakukan pada industri yang memiliki 16.000 anggota staf yang dipekerjakan secara langsung dan tidak langsung di berbagai pekerjaan dan posisi. Sebanyak 261 karyawan dipekerjakan di unit pelletizing, casting, hot rolling, dan iron making. Peserta untuk penelitian ini dipilih di antara pekerja subur atau memiliki anak setidaknya satu. Nah, setelah meninjau riwayat kesehatan 220 pekerja yang terpapar dan 41 karyawan bagian administrasi, 30 pekerja yang terpapar stres panas selama kurang lebih 4 jam setiap hari dan memenuhi kriteria tersebut di atas dimasukkan ke dalam kelompok terpapar. Di antara divisi administrasi karyawan, 14 terdaftar dalam kelompok yang tidak terpapar. Untuk yang ketiga ada when atau kapan penelitian ini dilakukan. Nah, penelitian ini dilakukan di musim panas di Iran pada tahun 2015. Selanjutnya ada where atau di mana penelitian ini dilakukan. Nah, penelitian ini dilakukan di industri baja di Iran. Untuk yang terakhir ada why dan how. Nah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kualitas air mani dengan stres panas dan menyelidiki hubungan antara indeks stres panas dan parameter air mani. Nah, industri baja merupakan salah satu industri ekonomi terpenting baik di negara maju maupun negara berkembang. Pekerja yang terlibat dalam industri ini lebih mungkin terkena tekanan panas yang berlebihan dan efek buruknya. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa peserta dalam kelompok terpapar memiliki nilai tekanan panas yang lebih tinggi daripada nilai ambang batas yang direkomendasikan oleh American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Seperti dalam penelitian serupa lainnya, nilai tegangan panas di antara karyawan industri baja lebih tinggi dari tingkat standar dan mereka lebih rentan terhadap efek buruk dari paparan panas. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai apa itu cairan semen, definisi cairan semen. Menurut Mandal tahun 2019, cairan semen adalah cairan berwarna putih keabu-abuan yang disekresi oleh gonad atau kelenjar reproduksi pria. Cairan semen membawa sperma atau spermatozoa dan fruktosa serta enzim lain yang membantu sperma bertahan hidup guna memfasilitasi pembuahan. Sedangkan menurut Haider tahun 2006, cairan semen yaitu lendir yang disekresikan oleh genitalia jantan pada saat ejakulasi yang terdiri dari spermatozoa dan plasma semen atau air mani. Selanjutnya yaitu kandungan cairan semen. Zat yang terkandung dalam cairan semen yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah spermatozoa yang dihasilkan oleh testis yang berkisar sebanyak 200 hingga 500 juta dalam tiap ejakulasi. Komposisi zat cairan semen terdiri dari 2 hingga 5% spermatozoa. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu fruktosa. Terkandung dalam plasma semen dan dihasilkan oleh vesicula seminalis. Fruktosa berfungsi sebagai sumber energi bagi spermatozoa untuk bergerak. Zat dasar cairan semen atau semen base mengandung fruktosa sebanyak 65 hingga 70%. Kemudian, selanjutnya yaitu asam sitrat yang diduga berperan dalam proses pengentalan cairan semen. Lalu selanjutnya yaitu spermin. Bau sperma yang khas disebabkan oleh oksidasi spermin. Secara biokimia, sperma mempunyai bau seperti klor atau kapolit. Lalu selanjutnya yaitu seminin yang berperan dalam proses lisis atau rombak sehingga semen mengencer kembali. Selain itu juga untuk mengencerkan lendir serviks betina. Lalu selanjutnya yaitu enzim-enzim lain seperti asam fosfatase, glukuronidase, lisozim, dan amilase yang dihasilkan oleh kelenjar prostat yang berperan dalam memelihara atau memberi nutrisi bagi spermatozoa. Selanjutnya yang ketujuh yaitu prostaglandin yang dihasilkan oleh vesicula seminalis dan kelenjar prostat yang berperan untuk melancarkan pengangkutan spermatozoa dalam saluran kelamin jantan dan betina, diantaranya dengan mengurangi gerakan uterus, merangsang kontraksi otot polos saluran kelamin jantan sewaktu ejakulasi, dan juga untuk vasodilatasi atau mengembangkan pembuluh darah. Lalu kedelapan yaitu elektrolit yang dihasilkan oleh vesicula seminalis dan kelenjar prostat yang berperan untuk memelihara pH plasma semen.
Kesembilan yaitu hormon testosteron, FSH, dan LH yang dihasilkan oleh testis. Selanjutnya yaitu zat organik lain seperti asam amino, protein, dan lemak. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bagaimana ciri cairan semen dan atau sperma yang sehat. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, jumlah air mani atau cairan semen yang dikatakan normal atau subur apabila dalam satu ejakulasi menghasilkan 2 hingga 5 ml semen. Lalu, jumlah sperma normalnya berkisar di atas 15 juta dalam setiap milimeter semen atau air mani. Lalu, pergerakan atau motilitas sperma setidaknya 40% dari sperma dapat berenang ke dalam rahim wanita. Kemudian, struktur sperma umumnya memiliki struktur kepala dengan bentuk oval dan juga ekor yang panjang. Lalu, likuifikasi sperma yaitu kemampuan sperma yang berubah dari kental menjadi cair. Umumnya dalam suhu ruangan air mani dapat mencair sekitar 15 hingga 20 menit setelah ejakulasi. Lalu, kadar pH sperma yang umumnya dikatakan berkualitas baik apabila memiliki kadar pH sekitar 7,2 hingga 7,8 yaitu bersifat basa. Berikutnya yaitu pembahasan mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas sperma. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas sperma yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor genetik atau kromosom, kemudian suhu tinggi, lalu kelainan organ reproduksi, saluran kemih, dan hormon, kemudian kurang nutrisi dan vitamin, lalu kemoterapi, obesitas, merokok, alkohol, logam berat, dan lain sebagainya. Kemudian juga faktor psikologis seperti stres, panik, dan depresi, lalu juga faktor lingkungan seperti air yang tercemar. Lalu selanjutnya mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini diawali oleh pertumbuhan populasi pekerja, di mana populasi pekerja ini meningkatkan proses produksi dari berbagai industri, penggunaan energi alami, dan buatan. Semua itu menyebabkan peningkatan pemanasan global. Pemanasan global juga dapat berpengaruh pada iklim di tempat kerja. Selain diakibatkan pemanasan global, jenis pekerjaan juga berpengaruh terhadap iklim di tempat kerja. Beberapa contoh pekerjaannya seperti di industri baja, industri kaca, pekerja di dapur, pertambangan, dan lain-lain. Jika iklim di tempat kerja meningkat, hal ini dapat mengganggu human thermal equilibrium. Nah, human thermal equilibrium yang terganggu meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami heat stress. Laki-laki yang mengalami heat stress dapat fertilitasnya itu terganggu atau terpengaruh. Lalu tingginya temperatur dan heat stress berdampak pada cairan semen dan kesuburan pria. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor resiko paparan hazard. Nah, pada pekerja laki-laki di industri baja, faktor resiko yang berbahaya adalah paparan panas yang dapat mengganggu kesehatan reproduksi mereka. Diketahui nilai tekanan panas di industri baja itu lebih tinggi dari nilai ambang batas yang direkomendasikan oleh American Conference of Governmental Industry Hygiene. Nah, pada umumnya peningkatan suhu skrotum sebesar 1 sampai 1,5 Celcius itu dapat menyebabkan gangguan produksi sperma atau morfologi sperma yang abnormal. Komplikasi umum yang disebabkan oleh stres panas antara lain itu peningkatan suhu tubuh dalam, takikardia, dan penurunan tekanan darah. Efek berbahaya dari paparan panas pada produksi sperma itu dapat menyebabkan penyakit oligospermia, azospermia, dan teratozospermia. Nah, jika dilihat dari hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa stres panas itu pada industri baja dapat mempengaruhi parameter mani dan kesuburan pekerja laki-laki. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 5 level of prevention. Yang pertama adalah health promotion. Health promotion dapat dilakukan dengan cara olahraga, mengkonsumsi makanan bergizi, dan konseling kesehatan reproduksi. Yang kedua adalah specific protection. Specific protection dapat dilakukan dengan cara vaksin atau imunisasi. Yang kedua, meminum suplemen dan vitamin. Lalu yang terakhir, menggunakan APD khusus sebagai pekerja untuk melindungi sistem reproduksi. Yang ketiga adalah early diagnosis and prompt treatment. Dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan prakerja dan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan makroskopis dan pemeriksaan mikroskopis. Pada pemeriksaan makroskopis, dilakukan pemeriksaan volume, pH, viskositas, likuifaksi, warna, bau, dan koagulum pada sperma. Lalu, pada pemeriksaan mikroskopis dilakukan perhitungan jumlah spermatozoa per lapangan pandang, pergerakan atau motilitas, dan morfologi sperma. Tujuannya untuk menilai apakah ada gangguan pada spermatozoa. Yang keempat adalah disability limitation. Disability limitation dapat dilakukan dengan cara memberikan akses terhadap fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pengobatan terhadap pekerja yang rentan atau terkena gangguan penyakit akibat kerja pada sistem reproduksinya. Dan yang terakhir adalah rehabilitation. Rehabilitation dapat dilakukan dengan cara terapi dan penerapan return to work bagi pekerja yang absen karena penyakit atau gangguan reproduksi. Selanjutnya, ada pokok pembahasan yang terakhir yaitu rekomendasi pengendalian sesuai dengan hierarki kontrol. Untuk yang pertama, ada kontrol eliminasi tidak dapat dilakukan.
Selanjutnya, kontrol substitusi juga tidak dapat dilakukan. Lalu ada engineering control atau rekayasa teknik dapat dilakukan dengan cara membuat fasilitas penyediaan air minum untuk pekerja di area lingkungan tempat kerja. Selain itu juga dapat membuat ventilasi udara yang memadai dengan tujuan gerakan atau aliran udara menjadi tidak terbatas atau dengan pemasangan kipas angin, exhaust fan, hingga pendingin udara. Kemudian ada pengendalian administratif kontrol yang dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain yang pertama, pengaturan jam kerja dan waktu istirahat. Kedua, melakukan training pekerja atau pendidikan maupun pelatihan mengendalikan bahaya dan risiko panas di lingkungan kerja sehingga pekerja dapat paham dan sadar akan hal tersebut. Yang ketiga, instruksi atau anjuran untuk mengonsumsi cairan atau minum lebih sering guna mencegah defisit cairan oleh pekerja. Dan yang terakhir dengan melakukan monitoring dan pengukuran iklim kerja atau heat stress, misalnya dengan menggunakan WBGT secara berkala. Dan untuk kontrol yang terakhir ialah APD atau alat pelindung diri, yaitu dengan menggunakan APD yang baik dan benar, misalnya dengan mengenakan pakaian kerja dengan bahan yang lebih dapat menyerap keringat seperti bahan katun. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.